Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Elsa Nijulita dari kelas manajemen 21C. Di sini saya akan mempresentasikan sekaligus memberikan paparan materi mengenai tujuan dan fungsi manajemen risiko keuangan. Manajemen risiko ini merupakan teori yang harus diterapkan dalam setiap membangun bisnis. Oleh karena itu, tanpa manajemen yang baik, seorang majikan tidak dapat mendeteksi hal-hal buruk yang dapat menimpa perusahaan itu. Pada ironisnya, perusahaan dapat mengalami penurunan atau runtuh tanpa dapat mengetahui apa yang menjadi penyebabnya. Oleh karena itu, seorang manajemen risiko ini penting selain manajemen pemasaran dan manajemen bisnis. Sayangnya masih belum banyak orang yang tahu tentang teori manajemen ini, termasuk pengetahuan yang terkait dengan fungsi manajemen risiko keuangan. Mengenai fungsi manajemen risiko keuangan ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama mengenai perencanaan, yang kedua mengenai pelaksanaan, dan yang ketiga mengenai pengendalian. Perencanaan dimulai dengan menetapkan visi, misi, tujuan yang berkaitan dengan manajemen risiko. Kemudian diikuti dengan penetapan target, kebijakan, dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen risiko. Mengenai visi, misi, prosedur, dan kebijakan yang ditulis untuk memfasilitasi briefing sambil mengkonfirmasi dukungan manajemen untuk program manajemen risiko. Yang kedua mengenai pelaksanaan. Untuk pelaksanaan itu sendiri yaitu merupakan proses pengidentifikasian dan pengukuran risiko. Dilanjutkan dengan manajemen risiko yang merupakan kegiatan operasional utama manajemen risiko. Kemudian yang terakhir mengenai pengendalian. Untuk mengenai pengendalian ini yaitu kontrol dalam manajemen risiko yang termasuk evaluasi yang berkala atau pelaksanaan manajemen risiko seperti output pelaporan yang dihasilkan dari manajemen risiko dan umpan balik pada manajemen risiko itu sendiri. Tujuan manajemen risiko keuangan. Secara umum, terdapat 6 tujuan objek yang di perusahaan atau entitas bisnis yang sering digunakan. Mengenai tujuan manajemen risiko keuangan yang pertama, yaitu melindungi perusahaan. Melindungi perusahaan ini tentunya memberikan perlindungan terhadap perusahaan dari tingkat resiko yang tentunya signifikan yang dapat menghambat suatu proses pencapaian tujuan perusahaan. Mengenai tujuan yang kedua yaitu membantu pembuatan kerangka kerja. Dalam tujuan ini membantu dalam setiap proses pembuatan kerangka kerja manajemen risiko yang konsisten untuk risiko dalam proses bisnis dan fungsi dalam suatu perusahaan. Untuk mengenai tujuan yang ketiga yaitu mendorong manajemen agar proaktif. Mendorong manajemen untuk proaktif ini tentunya untuk bertindak proaktif dalam setiap mengurangi risiko potensial yang membuat manajemen risiko itu sendiri sebagai sumber keunggulan yang kompetitif dan kinerja perusahaannya. Tujuan manajemen risiko yang selanjutnya yang keempat yaitu sebagai peringatan untuk berhati-hati. Di mana sebagai peringatan untuk berhati-hati ini tentunya didorong oleh semua individu di setiap perusahaan untuk bertindak dengan sangat berhati-hati dalam menghadapi setiap risiko perusahaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Kemudian yang selanjutnya itu meningkatkan kinerja perusahaan. Untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan memberikan informasi resiko yang disebutkan dalam peta risiko. Ini juga berguna dalam mengembangkan strategi dan peningkatan proses manajemen risiko secara terus-menerus. Untuk tujuan selanjutnya yaitu mengenai sosialisasi manajemen risiko. Mengenai sosialisasi manajemen risiko ini yaitu membangun kemampuan individu dan manajemen untuk mensosialisasikan pemahaman mengenai tentang risiko dan pentingnya manajemen risiko itu sendiri. Cukup sekian pemaparan yang saya bisa sampaikan mengenai fungsi dan tujuan manajemen risiko keuangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam setiap pemaparan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.